dalam sehari kentut laki-laki itu lebih banyak, sehari rata-rata 13 kali. Diyakini gak iso bocor, gak iso ngowos, maka walaupun angker, walaupun ngorok gak batal. Ustadz, apa tidur itu membatalkan wudhu? Sifatnya mujma' alaih, sudah kesepakatan semua ulama. Baik, tidur itu tidak mutlak membatalkan wudhu. Begini perinciannya, dalam mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu, kecuali tidur yang diyakini batal, misalnya kentut ya, atau sudah temannya mengetahui dia tidur kentut lalu jelas itu batal, atau tidur kalau misalnya berdiri lalu ambruk, nah itu batal. Itu mazhab Hanafi. Intinya dalam mazhab Hanafi ringan, tidak membatalkan wudhu, sama dengan menyentuh lawan jenis itu apapun tidak membatalkan wudhu. Mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, tapi gak usah ngajak geraya-geraya ya. Jadi yang jelas itu tidak membatalkan wudhu. Ada hadisnya, ada dalilnya yang dipakai yang tidak membatalkan wudhu. Sementara yang lain juga menggunakan hujah yang lain. Tapi prinsipnya tidur itu tidak termasuk yang membatalkan wudhu jika tidak yakin batal. Tidak yakin kentut lah gitu. Atau tidak, ya itu tadi. Kalau orang tidurnya berdiri kemudian roboh, itu proses robohnya itulah diduga atau diyakini menimbulkan kejutan, getaran, tekanan yang menyebabkan orang batal wudhunya. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mazhab Maliki itu gurunya Imam Syafi'i, Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Bayangkan, ini guru dan murid itu berbeda dengan Imam Syafi'i. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali menyatakan bahwa tidur yang nyenyak yang membatalkan wudhu, walaupun duduk, kalau nyenyak ya batal. Nyenyak itu pengertiannya ya angker ya apa mas? Ya nyenyak itu tadi kan pulas ya, pulas sampai kira-kira ngorok lah kira-kira gitu ya. Walaupun duduk batal. Tapi nek gak nyenyak, tidur apa jenenge? Turu ayam lah ngarani. Turu ayam iki ya gak nyenyak lah. Walaupun posisinya geledak tidak batal. Itu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik atau gurunya Imam Ahmad, ini menyatakan bahwa tidur itu bisa membatalkan wudhu jika posisinya tidak pas. Walaupun angker, walaupun nyenyak, walaupun pulas, kalau posisinya mutamakin, posisinya lama itu apa ya? Jadi seleh, apa nih seleh iki? Bokonge, apa bokonge? Pantat ya, pantatnya tuh pelek kena tempat duduknya, diyakini gak iso bocor, gak iso ngowos, maka walaupun angker, walaupun ngorok ndak batal. Walaupun tidak angker, tapi kalau posisinya tidak mutamakin, tidak lama, ndak nemplek tempat duduk, maka batal. Jadi bukan soal tidurnya, tapi soal posisi tidurnya. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, kualitas tidurnya yang membatalkan atau tidak membatalkan. Kalau Imam Hanafi memang secara umum tidak membatalkan, kecuali diyakini kentutnya. Nah, maka umumnya ya, ini semua punya dalil ya, semua punya dalil, semua punya riwayat yang bisa dikemukakan sebagai dalil, ya sudahlah, tidak usah saya kemukakan, yang penting kesimpulannya seperti itu. Yang meyakinkan atau mantap ya, maka ya Imam Syafi'i lah. Artinya sama-sama punya dalil, ya namanya posisi tidur, karena orang tidur itu tidak sadar, orang tidur itu otot-ototnya atau ototnya longgar, maka potensi ngowos besar.
Saya pernah memerintah atau memberi tugas pada mahasiswa ITS, waktu itu saya ngajar agama ITS, kemudian UIN Malang, ya pokoknya mahasiswa umum waktu umrah ya, ingat saya, pokoknya mahasiswa umum saya pernah mengajar agama untuk mahasiswa perguruan tinggi umum. Terus saya tugasi mahasiswa dan mahasiswi menghitung kentutnya satu hari berapa kali untuk mensyukuri nikmat itu. Tapi konteks ini adalah ternyata dalam sehari kentut laki-laki itu lebih banyak, sehari rata-rata 13 kali. Nah, cewek itu rata-rata 11 kali. Kenapa? Dilacak berikutnya karena bokonge wong itu luwih kandel dibanding bokonge wong lanang, tidak gampang bocor. Itu penelitian itu atau survei lah ya, survei untuk mengetahui betapa kita ini harus bersyukur pada nikmat Allah SWT, walaupun kita kentut itu nikmat sangat besar ya, yang wajib disyukuri. Dan bagi muslim tentu merupakan bagian dari hal yang harus diwaspadai karena terkait dengan batal tidaknya wudhu. Semua ulama menyatakan bahwa kentut itu membatalkan wudhu. Tidak ada pendapat yang menyatakan tidak batal wudhu karena kentut.